jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam Jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Jutaan kasih dalam setetes darah, dan mendidik anak cinta lingkungan. Satu orang pendonor darah dapat menyelamatkan 3 nyawa. Darah yang didonorkan dapat dibuat menjadi berbagai komponen yang dibutuhkan para pasien sesuai jenis kebutuhan mereka. Menurut data WHO, perhitungan kebutuhan darah itu minimal mencapai 2% dari total populasi penduduk suatu negara. Sementara di Indonesia, orang yang mendonorkan darahnya baru mencapai 0,7% dari total populasi. Nurdin adalah salah seorang di antara 0,7% itu. Ia membuktikan kesetiaannya menjadi pendonor rutin selama lebih dari 30 tahun. Nurdin telah berikrar untuk menjadi pendonor darah abadi. Namanya darah itu memang belum ada pabriknya juga, jadi memang kita mengharapkan adalah dari pendonor sukarela. Setiap detik bisa dibilang akan ada yang membutuhkan darah. Sementara untuk mendonorkan darah itu biasanya hanya bisa tiap 3 bulan. Pria kelahiran 23 April 1962 ini telah lebih dari 30 tahun menjadi pendonor darah. Awalnya, Nurdin diajak oleh seorang temannya ketika ada kegiatan donor darah di kantor kelurahan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Sejak itu, ia rutin mendonorkan darahnya setiap 3 bulan sekali. Dulunya, Nurdin pernah bekerja sebagai tukang parkir. Setelah itu, ia melakukan pekerjaan serabutan tidak tetap untuk menopang hidupnya dan keluarga. Lalu sejak tahun 1992, Nurdin memilih sebuah pekerjaan tetap menjadi tukang ojek sepeda motor. Saya donor dari tahun 81, dari saya masih bujangan sampai sekarang saya masih aktif di PMI. Saya cuma pengen hidup sehat aja. Kalau hidup sehat kan enak, biar kita kemana-mana, biar nggak punya duit, yang penting kalau badan sehat enak aja. Dengan penghasilan bersih rata-rata Rp50.000 per hari, Nurdin dapat membiayai ketiga anaknya terus melanjutkan sekolah. Nurdin bekerja secara teratur setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7:30 pagi hingga 5:30 sore. Biar sedikit, kita bersyukur, alhamdulillah memang rezeki saya segini. Saya nggak pernah, istilahnya nggak pernah merengek, wah ini kagak. Saya bersyukur aja dapat segini, alhamdulillah. Saya jadi pendonor tetap, nggak ada dorongan dari siapa. Saya mau sendiri, mau jadi anggota PMI. Saya juga pernah punya kartu anggotanya waktu nih, kartu anggota PMI, kartu donor. Ada bentuknya kayak KTP, tahu hilang, bukannya hilang, kecuci, jadi rusak. Waktunya donor nggak ada istilah kita males, nggak ada, harus. Jadi kalau saya belum donor, sama aja punya utang sama PMI. Juga lihat kondisi, kalau belum donor sedikit banyak malah rada pusing gitu. Kalau udah didonor enggak. Di sini banyak di Kebonsiri ini, ada sekitar 40 orang donor sukarela.
Kelihatannya aja gangnya kecil, kalau dikumpulin banyak di kebun sirih. Paling banyak di kebun sirih daripada gang lain. Berbuat amat cuman yang ada cuman saya punya darah doang. Yang lebih dari itu saya nggak punya. Lihat keadaan saya aja begini. Saya mau nyumbangin apaan? Yang ada cuman darah saya doang. Kalau memang dibutuhkan, saya sumbangkan. Orang yang siapa yang perlu, saya kasih, nggak beli. Tapi kalau dilihat dari sisinya di Indonesia ini, memang lihat keadaannya banyak orang yang lebih susah daripada saya gitu kan. Kalau lihat di daerah-daerah banyak yang lebih susah dari saya. Saya yang saya punya cuman darah doang, lebih dari itu enggak. Ya seneng, ya bangga juga kan, walaupun nggak secara materi yang bisa dibantu kepada orang lain ya kan, tapi kan itu kan berupa darah ya kan. Bagi yang membutuhkannya ya senang banget ya, pokoknya bisa bangga punya orang tua yang bisa membantu orang banyak. Tebus gitu aja. Hingga tahun ini, Nurdin telah berdonor sebanyak 131 kali. Terakhir dia berdonor pada 1 Agustus lalu. Dia akan kembali berdonor pada 1 November nanti. Ia setia mengumpulkan penghargaan yang diterimanya karena berdonor darah. Mulai dari saat ia berdonor 25, 50, 75, dan 100 kali. Tahun lalu tepatnya tanggal 24 Mei, Nurdin berkesempatan menerima penghargaan berupa cincin emas yang langsung diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya penghargaan termasuk, ya saya bangga lah bisa model kayak ketemu sama SBY. Saya tukang ojek, bukan karyawan, bukan abri. 1001 tukang ojek bisa ketemu Presiden SBY. Coba cari di Indonesia, belum tentu bisa dapat undangan seperti saya. Donor darah yang 100 kali itu kagak gampang, nggak setahun 2 tahun, tahunan. Karena kebutuhan keluarga yang mendesak, Nurdin terpaksa menjual cincin emas berat 5 gram yang diterimanya itu. Namun ia sendiri tidak pernah secara khusus mengharapkan penghargaan itu atau bentuk apapun. Baginya, menyumbangkan darah adalah sumbangsih amal yang paling mungkin ia lakukan. Dan ia melakukannya dengan ikhlas sepenuh hati. Karena saya ikhlas dengan hati saya bahwa saya harus nolongin orang yang memerlukan darah saya. Kalau memang dibutuhkan, saya donor sampai seumur hidup saya. Kalau saya masih hidup, saya donor terus. Katanya harus rutin transfusi terus di sini gitu. Kalau nggak gitu, soalnya suka lemas badannya, pucat gitu. Dia mah nggak berkecapean apa gitu. Ini kalau boleh tahu, ibu tahu sampai kapan Rizky terus? Kata dokternya semua hidup, katanya dokter gitu bilang. Rizky Ramdhani adalah seorang pasien talasemia yang setiap bulan harus melakukan transfusi darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kegiatan ini sudah rutin dilakukannya selama 7 tahun, yaitu sejak ia berumur 1 tahun. Hidupnya bergantung pada darah golongan A yang didonorkan orang lain. 12 lagi udah lemas aja, udah pada kuning makanya. Itu misalkan pas udah ada transfusi gini gimana? Dia mau udah sehat lagi, segar lagi, main apa, makan gitu. Dari PMI biasanya begitu datang enggak. Jadi ada darah yang kami layankan di sini. Kantong darah tersebut dikirimkan dari PMI ke bank darah rumah sakit seperti unit pelayanan transfusi darah Rumah Sakit Cipto ini. Setelah itu kami simpan. Begitu ada pasien yang membutuhkan, kami akan melakukan pemeriksaan kecocokan antara pasien dengan donor. Bila hasil dari laboratorium kami menyatakan darah antara pasien dengan donor itu cocok, baru bisa kami berikan darah tersebut kepada pasien.
PMI sangat ketat dalam menjaga kualitas darah yang didonor. Darah diperiksa secara teliti di laboratorium PMI. Stok darah yang sudah siap digunakan disimpan dalam ruangan dingin khusus bersuhu kurang dari 4 derajat Celcius. Stok darah ini didistribusikan ke rumah-rumah sakit di Jakarta. Dari 117 rumah sakit di Jakarta, sudah ada 38 rumah sakit yang memiliki bank darah. Semua mekanisme pengambilan dan pendistribusian darah telah diatur secara khusus dan ketat demi terjaminnya kualitas darah hingga sampai ke pasien. Dari total populasi penduduk Indonesia, baru sekitar 0,7% yang menyumbangkan darahnya. Padahal kebutuhan akan darah sangat diperlukan. Di wilayah Jabodetabek saja misalnya, batas aman persediaan darah yang didonorkan semestinya mencapai 200.000 kantong sehari. Melakukan donor darah rutin adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut. Kadang cuma ini aja pas saudaranya butuh aja gitu kan. Jadi yang rutin itu yang susah, jadi menimbulkan ini. Tapi kalau dilihat dari mungkin segi manfaatnya ya, mungkin itu akan memacu, misalkan satu pasti dapat pahala pasti ya. Yang kedua kan membantu sesama. Nah yang ketiga kita kan pasti kan tahu riwayat kesehatan kita tiap 2,5 bulan atau 3 bulan sekali itu kan, karena di sini diperiksa terus kan. Yang 4 macam penyakit, pemeriksaan dokter, misalnya hemoglobin itu kan gratis semuanya. Itu nggak ada yang bisa bikin itu kan memang dari Tuhan. Jadi memang mengharapkan oleh keikhlasan dari donor darah, para pendonor darah itu. Anak-anak adalah amanah, titipan dari Yang Maha Kuasa untuk disiapkan menjadi generasi penerus bangsa. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mendidik mereka agar memiliki karakter yang baik. Salah satunya memiliki rasa tanggung jawab dan cinta pada lingkungan. Sekolah Amalina berbagi pengalaman tentang cara mereka menumbuhkan rasa cinta lingkungan pada anak didiknya. Semangat mau saling belajar antara para pendidik dan anak-anak menjadi salah satu modal utama mereka. Selain itu, komitmen orang tua dalam memberi dukungan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Suaranya kalian mana? Itu, tangannya di pinggang, kakinya dibuka selebar bahu, biar pasal. Gerakan, mulai. 1, 2. Lihat dulu. Mereka warna-warni kehidupan, jadi warna itu kan indah ya gitu, jadi dilihat dari manapun namanya anak-anak pasti anak baik semua ya, dan diciptakan oleh Allah, amanah untuk kami di sini, dan tentunya kami harus mendidiknya juga dengan kasih sayang. Ini sama kering, tapi ini plastik. Kalau plastik di sini, kertas, botol, yang daun sana daun. Di hari ini kita akan kira-kira membuat apa? Membuat ya. Tidak bisa tidak. Untuk menciptakan generasi pengambil keputusan di masa depan yang bertanggung jawab dan penuh cinta kasih, kita perlu menanamkan bibit cinta kasih pada mereka sejak dini. Jadi bunga yang sangat cantik ya, untuk hadiah teman-teman kita ya, atau mungkin untuk pertama sih kita ngasih pengarahan dulu ya, bahwa kita sebenarnya bisa menciptakan kreativitas itu nggak harus dari bahan-bahan yang mahal, tapi bisa kita ambil dari lingkungan sekitar. Nah, caranya itu tentu saja kita harus ngasih contoh dulu. Penting untuk mendapatkan hasil yang bagus, kalian harus mengerjakannya dengan pelan-pelan ya. Kebiasaan ya, pembiasaan. Mungkin kalau yang terkecil dulu pembiasaan sehari-hari gitu. Kemudian juga kita tidak hanya melakukan, tapi juga biasanya kan diingatkan juga, kemudian juga diberikan istilahnya dibina juga, dikasih pengetahuan juga gitu. Jadi karena pengetahuan juga penting buat mereka, karena kalau tanpa pengetahuan atau ilmunya juga kan anak sekarang biasanya lebih kritis gitu kan. Menanamkan kecintaan kepada lingkungan, itulah yang diterapkan oleh Sekolah Dasar Islam Amalina, Pondok Aren, Tangerang. Sekolah yang berdiri sejak 11 tahun yang lalu ini
mendidik para muridnya dengan menerapkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini. Dimulai dari hal sederhana, tiap anak murid dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya, baik organik maupun anorganik. Berkomunikasi dan mendidik anak-anak untuk mencintai lingkungan memang memerlukan komitmen dan ketekunan. Seringkali kita perlu mengingatkan hal yang sama berulang-ulang. Namun yang terpenting adalah memberi mereka contoh dan teladan. Kita mencoba menanamkan ke anak biar mereka juga bahwa bumi yang ada sebagai fasilitas kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bisa dirawat dan dijaga oleh mereka. Karena ini kan kok dibilang investasi yang tak ternilai harganya, artinya bumi ini diberikan untuk kehidupan agar lebih seimbang lagi. Pendidikan juga perlu disampaikan dalam setiap aspek kegiatan dan juga perlu diingat untuk disesuaikan dengan gaya dan kemampuan psikologis anak dalam menyerap ilmu dan informasi. Kita sih berharap dari respon anak-anak yang baik ini bisa membentuk karakter mereka sehingga nanti ketika mereka dewasa mereka akan lebih care lagi gitu terhadap keindahan bumi seperti itu. Itu sih yang lebih diharapkan karena memang pembentukan karakter kan dimulai karena kebiasaan. Kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang dan sikap konsisten dalam mendidik membuat anak-anak mengerti apa yang harus dilakukan. Karakter yang baik akan terbina dalam lingkungan yang baik. Karakter adalah kunci dasar yang menjadi fondasi bagi terciptanya generasi masa depan yang bertanggung jawab. Pendidikan disebut berhasil bila tercipta karakter bangsa yang baik. Bahan bikin ini. Bahan-bahannya sih paling-paling komponennya aku kurang tahu tentunya. Yang pasti ada aki, ada trafo. Ada ini yang ini rangkaian invertornya. Ini resistor 5 watt 10 ohm. Sama ini diodanya. Ini resistor juga cuman yang lebih kecil ukurannya. Nah, ini kapasitor. Mengembangkan karakter juga dapat dilakukan dengan membimbing anak menemukan bakatnya dan mengasahnya sesuai minat dan kemampuannya. Nah, ini sebenarnya yang bikin harus bolak-baliknya ini kapasitor ini. Kalau lainnya cuma pelengkap. Ini dihubung. Nah, ini kan nanti dihubungin sama itu trafo CT. Habis itu dalamnya ini kan ada nanti disambungin sama dioda bright sama kapasitor. Itu nggak ada kabel yang nyambungin itu ke baterai kaki. Jadi nanti kalau lagi siang-siang ini yang dimatiin nanti ngecas. Nah, kalau dinyalain ini disambungin sama resistor sama lampu, rangkaian lampunya sama kapasitor untuk nambahin. Perhatikan. Dengan mengetahui minat dan bakat anak, para pendidik dapat menanamkan kecintaan akan lingkungan melalui cara-cara yang searah dengan keingintahuan dan perkembangan psikologis dan pengetahuan anak. Pertama harus mindset anaknya dulu gitu bahwa apa sih pentingnya kita menjaga lingkungan, itu dulu mungkin. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan, itu mungkin yang harus diterapkan dulu ke anak. Terus bagaimana caranya? Strateginya ya memang anak senang praktek gitu, praktek gitu aja sih. Lebih sering ke praktek, tapi ntar
pas hasil praktek baru disimpulkan seperti ini. Seperti oh apa sih gunanya ini anak-anak kita praktek ini untuk ini, oh anak-anak baru tahu oh ini ya Bu maksudnya ke sini. Barik, siswa kelas 5 SD ini adalah putra pasangan Syan Rido dan Erna. Tinggal di Jalan Masjid Tajur, Ciledug, Tangerang, Barik sangat tertarik pada perkembangan teknologi. Orang tua dan gurunya menangkap minatnya ini. Mereka mengarahkan Barik untuk tidak saja mengikuti perkembangan teknologi, tetapi lebih khusus lagi mengenal dan mencintai teknologi yang ramah lingkungan. Masih energi alternatif dari matahari itu menurut konsepnya dia itu kan mengurangi karbon, itu kan lebih ramah lingkungan ketimbang kita menggunakan energi dari bahan bakar fosil kayak solar gitu kan banyak karbonnya. Kalau anak-anak itu biasanya kan anak-anak punya potensi sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita sih tidak memplot dia seperti yang kita mau gitu. Jadi dia itu misalnya potensinya kemana ya ke situ aja. Yang diproduksi perusahaan tersebut menggunakan bahan yang ya paling kita ikuti saja. Nggak apa-apa kamu lihat. Paling kalau saya kan kalau untuk komunikasi kan memang bukan backgroundnya ya, apalagi elektronik listrik tuh. Malah kadang-kadang saya sendiri tuh agak ngeri gitu kalau malah anak-anak itu jangan ini takut nanti kesetrum atau apa gitu. Tapi kadang-kadang kita larang pun saya lihat kok dia itu malah lebih ngerti dari kita gitu. Iya polimernya. Mungkin saya perlu carikan literatur supaya pemandu ya. Yang supaya dia tuh aman, nyaman gitu untuk melakukan ini. Keamanan saya ini harus tahu kalau ini tandanya apa, terus kalau ini bagaimana gitu. Untuk kayak listrik kan ada tuh nggak boleh tangannya basah, nggak boleh apa, jadi terus air pengantar listrik segala macam. Ya itu jadi sebelum dia eksperimen dia harus pahami dulu itu dan kita carikan literaturnya. Menanamkan kecintaan pada lingkungan sejak dini akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup generasi selanjutnya. Konsistensi dan komitmen yang terpadu dari para pendidik, khususnya orang tua di rumah dan guru di sekolah, akan memberikan dampak positif pada anak. Tidak hanya mengenal arti penting lingkungan sebagai teori dan pengetahuan, tetapi menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Komitmen dan kesetiaan adalah sarana langgengnya perwujudan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.